Yordania berdiri di atas tanah penuh sejarah, menjadi saksi peradaban demi peradaban termasuk Islam. Buktinya masih terjaga rapi. Mulai dari bangunan peninggalan Bani Umayyah di Jabal Al-Ka'lah sampai lokasi perang Mu'tah yang menewaskan 3 panglima besar andalan Rasulullah. Pesona Yordania, pesona Islam. Pagi ini kita susuri jejaknya mulai dari ibu kotanya, Amman. Assalamualaikum. Bicara soal jejak sejarah Islam di Yordania, kota Amman punya cerita. Hari ini, aku ke Benteng Amman Citadel. Terletak di ketinggian 850 meter di Bukit Jabal Al-Ka'lah, benteng ini merupakan salah satu situs bersejarah di Yordania. Kita bisa melihat sisa-sisa peradaban dari masa ke masa. Di ujung selatan kompleks ini, sisa kuil Hercules yang dibangun antara tahun 162 sampai 166 Masehi menjadi yang paling gagah berdiri. Dua tiang menjulang setinggi 13,5 meter ini merupakan hasil restorasi. Kuil Hercules dan beberapa bangunan di sini hancur saat gempa tahun 749 Masehi. Sisa tangan Hercules ini jadi salah satu bukti dulunya terdapat patung besar di Kuil Agung Amman. Halo, sekarang saya berada di Amman Citadel yang lokasinya 850 meter di atas permukaan laut. Makanya nih cuacanya cukup dingin kalau lagi di sini. Kenapa sih saya datang ke sini? Karena ternyata tempat ini menjadi salah satu jejak Islam di Yordania. Nah, salah satunya adalah ada umat Bani Umayyah di sini yang membangun bangunan di Amman Citadel. Kompleks Bani Umayyah di sini mewakili elemen kunci dari kota Islam yang lengkap. Unit strukturalnya terdiri dari masjid, pasar, pemandian, dan istana yang berisi ruang penerima tamu dan ruang singgasana. Ruangan penerima tamu atau balairung dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan untuk bertemu dengan rombongan pengiriman barang dan pemimpin pasukannya. Pada tahun 1998, atap aula ini direnovasi menggunakan kubah kayu modern. Di Amman Citadel ini memiliki bangunan peninggalan dari Bani Umayyah. Nah, di sini ada bangunan yang menyerupai masjid dan memiliki kubah warna biru. Tapi sebenarnya ini bukanlah masjid, melainkan tempat tunggu untuk masuk istana dari Bani Umayyah. Sedangkan masjidnya sendiri ada di belakang saya, meskipun saat ini kondisinya sudah hancur. Tapi terbukti kalau ini adalah masjid dulunya karena memiliki mihrab di ujung sana. Masih di kota Amman, ada satu masjid yang wajib dikunjungi saat berjalan-jalan di kota ini. Adalah Masjid Grand Husseini yang didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 640 Masehi. Sayangnya, masjid masih direnovasi nih. Hanya sebagian ruangan yang bisa dipakai untuk sholat jamaah. Dulunya masjid ini adalah masjid tua yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan dibangun kembali pada tahun 1921 oleh Raja Abdullah bin Al-Husaini yang selesai pada tahun 1924. Nah, sayangnya sekarang saya nggak bisa nih masuk ke masjid ini yang ternyata masih dalam proses renovasi yang dilakukan sejak tahun 2021. Di Amman, masjid lain yang nggak kalah pentingnya adalah Masjid King Abdullah. Di
didirikan oleh Raja Hussein bin Talal dari tahun 1982 sampai 1987, masjid ini didedikasikan untuk kakeknya Raja pertama Yordania. Yang menarik perhatian adalah fasad batu ini. Dekorasinya kaligrafi ayat dari surat Ar-Rahman. Memasuki masjid, lampu gantung yang terdiri lebih dari 160 lentera memanjakan mata. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. So this mosque is really beautiful, especially for the architecture, and I saw the beautiful calligraphy in the outside that show about Surah Ar-Rahman. Can you explain us why Surah Ar-Rahman to be chosen? ويحوي المعاني العظيمة في هذا القرآن الكريم، وهذه سورة الرحمن تحوي كذلك معاني عظيمة وجليلة، تتكلم في البداية عن خلق الإنسان، وتتكلم عن خلق السماوات والأرض، ثم تتكلم عن عظم السماء والأرض وخلقهما، ثم تنهي في نهاية هذه السورة الحديث عن الجنة ونعيمها، حتى الإنسان يستشعر عظمة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى، وأن هذا الخالق هو الذي أنزل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الأنبياء، يعني أنزل الكتب على الأنبياء والرسل حتى يعملوا بما فيها وتكون نتيجة ذلك الجنة ونعيمها إن شاء الله تعالى. Masjid seluas 1.615 meter persegi ini bisa menampung hingga 3.000 jamaah. Dan masjid ini adalah satu-satunya masjid di Amman yang secara terbuka menyambut pengunjung non-muslim. Selain situs bangunannya, Yordania juga punya seni kerajinan yang usianya sudah ribuan tahun. Mozaik batu. Perajinnya ada di daerah Madaba sekitar 30 km dari kota Amman. Mozaik batu ini disusun dengan detail satu persatu. Makanya untuk menghasilkan satu karya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Before I begin in a small piece of mosaic, but it's bigger piece of stones. After that, I make it in a size of stone smaller, like a micro. It's more intricate. Because a more intricate, not easy to make it. After 5 years, 4 years, I began to make it a micro mosaic. Batu yang digunakan harus disesuaikan dengan pola yang diinginkan, termasuk ukuran dan warnanya. Naksir sama karya mozaik ini? Siapkan dana yang lumayan ya. Mozaik ukuran kecil dijual seharga 4 juta rupiah. Sementara yang besar bisa mencapai 80 juta rupiah. Tapi di balik bisnis yang mahal ini ada cerita mulia. Proyek ini merupakan usaha non-profit. Uang keuntungannya digunakan untuk mendukung ratusan keluarga, terutama kaum difabel dan orang tua tunggal. Masya Allah. Cerita baik juga datang dari wilayah lain di Yordania. Ada perempuan yang membangun tempat pemberdayaan perempuan lokal agar mandiri.